pukulan ekonomi terhadap industri gula di Mangkunegaran ini membawa dampak pada perekonomian Mangkunegaran. Kemudian mencari solusi, yaitu apa solusinya? Mencari pinjaman. Nah, ini. Bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara ke-6 ini ketika masih remaja, beliau bernama Bandara Raden Mas Suyitno. Beliau adalah adik dari Mangkunegara ke-5. Artinya beliau itu adalah putra Mangkunegara yang ke-4. Ya. Sejak muda Bandara Raden Mas Suyitno ini karirnya bukan dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang militer. Karena apa? Pada umur 16 tahun, dia sudah masuk ke prajuritan infanteri. Beliau mendapatkan pangkat sersan. 2 tahun kemudian, beliau kemudian mendapatkan pangkat letnan dengan gelar Kanjeng Pangeran Haryo Dayaningrat. Kemudian ketika kakaknya menjadi Mangkunegara yang ke-5, beliau itu mendapatkan gelar Kapten Ajudan dari kakaknya ini, karena memang ahli bidang militer. Namun dalam perkembangan sejarah, beliau itu ternyata tidak hanya pandai mengelola dalam hal manajemen militer, termasuk manajemen ke ekonomi. Jadi ekonomi Mangkunegaran atau keuangan Mangkunegaran itu bisa diatasi oleh beliau ketika terjadi krisis ekonomi. Pada tahun 1809 terjadi krisis ekonomi. Jadi beberapa tahun setelah Mangkunegara ke-4 wafat, usahanya untuk membentuk dasar-dasar ekonomi kerajaan mengalami goncangan yang hebat. Goncangan ini terutama industri gula Mangkunegaran, yaitu disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah terjadinya krisis ekonomi dunia dan hama penyakit tebu. Kemudian faktor dalam adalah kesalahan manajemen keuangan dari Mangkunegara yang ke-5. Akibat krisis ekonomi dunia pada tahun 1880-an terjadi proteksi terhadap gula bit di Eropa yang mengakibatkan peredaran gula dalam negeri menjadi lebih besar karena tidak dapat diserap dalam pasaran Eropa yang selama ini menjadi pasar utama produksi gula dari Jawa. Oleh karena penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga gula dalam negeri menjadi lebih rendah. Ketika itu produsen gula mengalami kerugian karena laba dari penjualan gula tidak seimbang dengan biaya produksi. Ya. Selain itu, di Jawa juga sedang berjangkit penyakit yang namanya penyakit sereh yang melanda kebun-kebun tebu, termasuk kebun-kebun tebu milik Mangkunegaran. Nah, hal inilah yang menyebabkan produksi gula di Mangkunegaran ini juga mengalami penurunan. Pukulan ekonomi terhadap industri gula di Mangkunegaran ini membawa dampak pada perekonomian Mangkunegaran yang ketika itu telah memasuki jalur kapitalisme industri. Guncangan terhadap kaum kapitalisme dunia yang saat itu berpusat di Eropa juga berpengaruh terhadap perekonomian di Praja Mangkunegaran. Sejak krisis itu pendapatan dari sektor gula itu menurun drastis.
paling tidak sebesar 100.000 golden setiap tahunnya. Jadi menurun secara drastis. Meskipun penerimaan dari proyek Mangkunegaran pada saat itu masih setara dengan 1 ton emas yang merupakan perhitungan kasar. Namun dengan turunnya pendapatan itu jelas juga berpengaruh terhadap krisis ekonomi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor salah langkah dalam manajemen keuangan di Mangkunegaran yang diakibatkan diakibatkan oleh terpuruknya industri gula Mangkunegaran. Jadi menjelang pada krisis ekonomi tahun 1884, Mangkunegaran itu melakukan perluasan usaha. Selain pabrik gula di Colomadu dan pabrik gula di Tasikmadu, Mangkunegara 5 itu juga membeli pabrik gula di Kemiri dari seorang pengusaha asing yang bernama De Abu. Lokasi areal Tebu itu tidak jauh dari pabrik gula Tasikmadu. Sebelum krisis ekonomi tahun 880, perkebunan tebu Kemiri itu bagus juga karena menggiling tebu sendiri. Akan tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi, itu produksi tebu atau produksi gula di pabrik Kemiri itu dihentikan oleh Mangkunegaran. Ya. Nah, kemudian setelah ada kerugian inilah kebijakan berubah, yaitu adanya superintendent. Jadi superintendent perusahaan-perusahaan Mangkunegaran itu dijabat oleh orang asing. Diserahkan pada saat itu oleh orang yang bernama Rosemir. Pada saat itu produksi makin lama makin berkurang, sedangkan keuntungannya makin lama makin juga berkurang pada saat itu, pada masa Mangkunegara kelima. Di lain itu, Mangkunegaran harus menggaji para pangeran dan pemegang apanage. Ya, apanage itu adalah hak atas tanah kepada para pangeran. Nah, inilah yang juga menjadi beban ekonomi Mangkunegaran pada saat itu. Nah, ini karena anggaran belanja kadipaten atau anggaran belanja adipati dan keluarganya itu sebagian besar dibebankan pada pabrik gula, yang semestinya itu pabrik gula mengeluarkan beban anggaran untuk produksi gula, tetapi juga harus menanggung beban anggaran pengeluaran yang ada di rumah tangga kadipaten. Nah, ini menjadi permasalahan. Akhirnya apa? Pabrik gula itu semakin defisit, mengalami defisit. Sudah mengalami krisis, laba semakin lama semakin menurun. Akhirnya defisit itu makin besar. Nah, pada saat Mangkunegara 5 itu berkuasa, kemudian mencari solusi, yaitu apa solusinya? Mencari pinjaman. Nah, ini mencari pinjaman yang pertama pada tahun 1885, yaitu mengajukan pinjaman kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu mengajukan kepada Residen Surakarta, A.Y. Spaan. Inilah kemudian beliau melakukan reformasi-reformasi, ya, melakukan reformasi-reformasi